نفعنا الله بعلومه ما في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. ثم أما بعد. Para hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan pemberiannya yang tak terhingga dan tak terhitung, senantiasa tercurahkan kepada kita semua nikmat keimanan, nikmat Islam, juga nikmat kekuatan serta kesempatan yang diberikan Allah kepada kita sehingga pada detik ini, pada saat ini, di waktu yang mulia ini, Allah berkenan mengundang kita semua untuk bisa hadir ke rumahnya yang mulia. Allah memperkenankan kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa memudahkan langkah kita menuju rumahnya, melaksanakan ibadah, rukuk dan sujud kepadanya sebagai bentuk daripada melaksanakan janji kita terhadapnya dari dahulu semenjak kita berada di alam arwah, dan janji itu selalu kita ingat dan selalu kita ingat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak lama lagi insyaallah kita akan masuk pada bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari saja. Sembari kita menunggu, mari kita isi sisa bulan Sya'ban ini dengan kebaikan-kebaikan, senantiasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna di bulan Ramadan, bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Di siang hari kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan di malam hari kita bisa mengisinya dengan qiyamul lail dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain yang biasa kita baca. Ayat kita pada kesempatan kali ini adalah ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ada baiknya sebelum kita uraikan ayat 16 ini, mari kita mengambil satu keberkahan daripada ayat Allah. Kita bacakan satu ayat ini terlebih dahulu. Monggo yang punya Android, yang punya aplikasi Al-Quran atau yang dengan mushaf bisa dibuka ayat 16. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Pada ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan satu kata ulaika. Mereka itu adalah, mereka itu, ini arti daripada ulaika. Mereka itu, siapa mereka itu yang dimaksud? Mereka yang sifat-sifatnya telah diuraikan dari awal. Mereka yang apabila dikatakan kepadanya, janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, mereka menjawab, justru kami yang membuat pembenaran-pembenaran. Mereka yang ketika dikatakan kepadanya, berimanlah kalian kepada Allah sebagaimana orang-orang beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Mereka yang apabila berkumpul dengan orang beriman, mereka mengaku dirinya beriman, dan apabila bersama dengan kawan-kawannya daripada orang-orang yang kafir, mereka mengaku aku bagian daripada kalian. Ulaika, mereka itu ya. Begitulah sifat-sifatnya. Tidak pernah sama antara zahir dan batinnya. Bahkan dia telah membohongi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Di sifat orang munafik itu kepada dirinya sendiri saja dia berbohong, apalagi orang lain. Walaupun biasanya yang berbicara itu adalah hati. Orang itu mulut bisa berbohong, tapi hati itu tidak akan pernah membenarkan apa yang dia ucapkan. Orang misalnya kalau ditanya tentang satu hal, diinterogasi misalnya, atau ditanya tentang perbuatannya yang sebetulnya dia mau melakukan itu, ketika ditanya apa benar Bapak melakukan ini, lisan dia bisa berbohong. Dia mengatakan tidak Pak, sungguh saya tidak melakukan. Bahkan kadang diikuti dengan sumpah, tapi di saat itu pula hatinya itu tidak terima, hatinya tidak sepakat. Maka mereka, salah satu daripada sifat orang munafik itu, kepada dirinya sendiri mereka berani berbohong, apalagi orang lain. Ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang alladzina ishtaraw ad-dalalata, mereka itu adalah orang yang membeli. Ishtaraw itu membeli. Kalau diucapkan kata membeli, berarti di situ ada satu transaksi. Setidaknya ada dua orang yang terlibat di dalamnya. Kalau kita melakukan transaksi jual beli, ada dua orang yang terlibat. Ada yang membeli, ada yang menjual. Lalu objeknya apa? Barang biasanya. Kalau zaman dulu, zaman masih barter, barang dijual dengan barang. Tapi sekarang barang dijual dengan uang. Sebetulnya sama saja. Maka kalau kita bertanya di sini, Allah menyatakan salah satu dari sifat orang-orang munafik tersebut, mereka adalah orang-orang yang membeli. Mereka membeli. Apa yang dijadikan alat untuk membeli dan apa
yang mereka beli, ishtarau, mereka itu adalah membeli ad-dhalalata, kesesatan. Dibeli dengan apa? Bil huda, dengan petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Berarti kalau begitu, petunjuk ini, al-huda ini, ibaratkan harta yang dia miliki, lalu dia ingin mengeluarkan harta ini, ingin ditukar dengan barang. Apa barang yang ingin dia dapati? Ad-dhalalah, kesesatan. Padahal dia sudah memiliki al-huda, petunjuk dari Allah, sudah memiliki hidayah dari Allah, tapi dia merasa dia tidak butuh kepada petunjuk itu. Sama dengan orang ketika punya uang, saya merasa tidak butuh dengan uang saya dan saya butuh pada barang itu. Makanya saya beli barang itu, sehingga saya berani mengeluarkan dan meninggalkan uang saya. Kira-kira gambarannya begitu. Orang-orang munafik itu sudah diberi al-huda oleh Allah, sudah diberi petunjuk oleh Allah, tetapi mereka merasa dirinya tidak butuh pada petunjuk. Atau bahkan mereka mengira bahwa petunjuk itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Ini kalaupun ada pada diri saya, rupanya tidak manfaat. Sebagaimana kita punya uang, mau diapain uang? Ada kalanya kita merasa tidak butuh pada uang, sehingga kita mengeluarkan uang itu, kita tukar dengan barang yang kita inginkan. Atau sekedar kita merasa tidak manfaat uang ada di tangan saya, daripada mengendap begitu saja, kita buang untuk membeli barang. Padahal kalau dalam transaksi jual beli, dalam muamalah, bisa jadi dua-duanya itu adalah sesuatu yang berharga. Uang berharga bagi kita, aset atau barang juga berharga bagi kita. Bisa jadi dalam transaksi jual beli di tengah-tengah masyarakat, dua-duanya sama-sama berarti, sama-sama berharga. Tetapi dalam dua hal ini, ketika kesesatan dibeli dengan petunjuk, berarti di situ dia terjadi pertukaran. Petunjuk yang dia miliki itu ditukar dengan kesesatan. Maka ini sesuatu yang sangat jauh. Petunjuk sesuatu yang mulia, kesesatan sesuatu yang hina. Ketika yang mulia ditukar dengan sesuatu yang hina, maka namanya menukar. Maka kemuliaan itu seakan-akan dia tinggalkan dan lebih memilih daripada kehinaan. Maka orang munafik dari dulu sampai sekarang tidak pernah mulia hidup di alam dunia. Pasti dia selalu menjadi orang yang hina atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Sekarang pertanyaannya, kalau orang munafik itu oleh Allah dinyatakan di sini bahwa mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, mereka menukar petunjuk untuk mengambil kesesatan. Apakah benar orang munafik itu diberi petunjuk oleh Allah, sehingga petunjuk itu digunakan untuk anak tukar membeli kesesatan? Apa yang dimaksud di sini? Banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pertama, sebetulnya orang munafik itu tidak menukar petunjuk dengan kesesatan, karena memang dia pada dasarnya tidak dapat petunjuk dari Allah. Jadi seakan-akan di sini mereka lah yang mengambil kesesatan ketika diberi pilihan dua di hadapannya. Diberi pilihan mau dapat petunjuk atau dalam jalan kesesatan. Ternyata mereka mengambil jalan kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Itu sebagian pendapat. Ada pula yang mengatakan semua dari kita manusia, termasuk orang munafik itu sendiri, pada dasarnya dia pernah diberi petunjuk oleh Allah, pernah beriman. Bahkan seluruh manusia itu pernah beriman. Kapan berimannya? Ketika ada di alam arwah. Semua manusia ketika ada di alam arwah kita semuanya jadi arwah yang beriman kepada Allah. Ruh kita menjadi ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinyatakan dalam Al-Qur'an. Ketika kita semua berada di alam ruh, Allah bertanya kepada setiap ruh yang diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya satu, alastu bi rabbikum? Kata Allah, wahai ruh, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ruh itu semua yang menjawab dengan satu jawaban, qalu bala.
Mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itu jawaban kita dulu di alam roh. Tapi kenapa ketika dilahirkan ke dunia, ada yang ingat dengan perjanjian ini, ada yang lupa dengan perjanjian ini. Saat dulu kita berjanji di hadapan Allah, roh kita berjanji mengucapkan qalu bala, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Makanya Pak, di alam roh itu semuanya beriman dulu. Semuanya beriman, sehingga di alam roh itu nyaman kita. Tidak ada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga roh ketika sudah diciptakan jasadnya oleh Allah. Jadi kan itu di alam roh kita beriman, semuanya bertauhid kepada Allah di alam rohnya. Namun ketika jasadnya mulai diciptakan oleh Allah, kemudian disatukan, rohnya itu ditiupkan kepada jasadnya, sehingga dia berada di dalam kandungan seorang ibunya. Kenapa? Bayi itu Pak, semua bayi ketika lahir mesti menangis. Kan nggak ada bayi ketika dilahirkan lalu tertawa-tawa. Nggak ada, semua menangis. Itu tabiat bayi. Kenapa? Mestinya harus kita bertanya, kenapa semua bayi yang dilahirkan itu kok menangis? Ada sebagian berkata bayi itu menangis saat dilahirkan karena mereka tahu bahwa dunia ini sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak enak di dunia ini. Lebih nyaman ketika dia ada di alam arwah. Semuanya bertauhid, semuanya beriman, semua mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Ketika lahir ke dunia, mulai ada godaan macam-macam, mendapat bisikan macam-macam, sehingga tidak semua yang dulu di alam ruh itu bertauhid, beriman kepada Allah, tidak semua ketika berada di alam dunia, tidak semua dari mereka tetap beriman dan mempertahankan keimanannya. Buktinya manusia menjadi tiga di alam dunia ini. Ada manusia yang tetap ingat dengan perjanjian alastu birabbikum itu. Ada manusia yang dengan terang-terangan mengingkari alastu birabbikum. Jadi orang yang kafir kepada Allah tidak ingat dulu apa yang pernah dia janjikan di hadapan Allah. Ada sebagian kelompok ketiga yang mulutnya mengatakan saya beriman, tapi hatinya mereka kafir. Itulah jenis-jenis manusia yang ada di alam dunia ini. Makanya di saat nanti meninggal, kalau orang meninggal kan kondisinya ada dua. Orang lahir sudah satu kondisi, semuanya semua menangis karena mereka sudah menyatakan nyaman di alam ruhnya. Mereka dalam keimanan kepada Allah, sehingga mereka seakan-akan enggan, seakan-akan bayi itu lahir ke dunia itu enggak mau sebetulnya. Lebih nyaman dia dalam ketauhidannya, lebih nyaman dia dalam keimanannya di alam ruhnya. Semuanya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dilahirkan menangis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita lahir tanpa sehelai kain pun, tanpa sehelai benang pun. Kita lahir ke dunia tidak satu perak pun kita miliki. Kita lahir ke dunia bukan siapa-siapa, enggak dikenal orang. Tapi mulai Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita. Kita tidak dibiarkan oleh Allah. Kita mulai dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semakin dewasa, semakin besar, semakin tua, kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak larut dalam menangis sebagaimana kita saat kita bayi. Maka oleh karena itu, hiburan-hiburan semacam ini, semua yang ada di dunia ini, kesenangan-kesenangan ini, itu semata-mata hiburan dan itu ibaratkan mainan bagi kita. Anak kecil itu kan kalau menangis, supaya dia tidak menangis, gimana caranya? Dibelikan mainan, sehingga dengan mainan itu dia bisa tertawa, bisa terhibur. Begitulah kita di dunia ini, para hadirin. Allah memberikan mainan kepada kita supaya kita terhibur, supaya kita tertawa. Apa mainan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Berupa keluarga kita, kita punya istri, kita punya anak. Itu mainan. Kita diberi jabatan oleh Allah, mainan supaya kita tersenyum. Kita diberi harta oleh Allah, itu mainan supaya kita tidak sedih terus. Akan tetapi sungguh manusia ini ketika diberi kebahagiaan oleh Allah lalai.
Sebagaimana anak kecil sering kita sampaikan, ketika diberi kebahagiaan oleh Allah, ketika diberi mainan oleh Allah supaya kita terhibur hidup di dunia ini, lalai kita. Anak kecil itu kalau lagi minta mainan, ya, anak kecil kalau lagi minta mainan nangis dia, memaksa kepada orang tuanya. Tengah malam minta balon harus dibelikan tengah malam ini. Nggak bisa dijanji-janjikan besok ya nak. Nggak bisa, pokoknya sekarang mau orang tuanya ada duit atau enggak ngurus. Itu anak kecil kan. Sama kalau kita yang mohon kepada Allah, oh ya Allah kabulkan hajat kami, ya Allah berikan kami ini, nangis seakan-akan kita menghamba betul kepada Allah. Anak kecil ketika minta kepada kedua orang tuanya seakan-akan dia betul-betul anaknya yang harus mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Maka orang tuanya pun mulai tidak tega melihat anaknya menangis. Maka dibela-belain sama orang tuanya, ada duit sedikit nggak apa-apa, kebutuhan saya kata orang tuanya tidak terpenuhi, yang penting anak saya bahagia, diberikan mainan. Jika kita menangis, Allah tidak tega melihat kita terus menangis. Oleh Allah dihibur kita, mulai diberi mainan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sungguh kita seperti anak kecil ketika Allah berikan kita mainan, lupa dengan semuanya. Mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah sedang bermain asik, lupa dengan panggilan itu. Sama dengan anak kecil ketika bermain dengan mainannya, dipanggil oleh orang tuanya, "Nak, ayo makan, nak, ayo pulang, nak, ayo tidur siang." Karena saking asiknya bermain, mereka tidak mendengarkan panggilan orang tuanya. Padahal yang ngasih mainan ya orang tuanya, yang ngasih hiburan kita Allah. Tapi kenapa ketika dipanggil oleh Allah, ayo sejenak berhenti, tinggalkan mainanmu itu sebentar saja kata Allah. Sebentar saja kau tinggalkan mainan itu, nanti mainan tidak apa-apa. Yang bekerja, yuk tinggalkan sebentar, jadi 5 menit aja. Nanti silakan kamu bermain lagi. Terutama ketika sholat Jumat disebutkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika di hari Jumat dikumandangkan panggilan, maka fas'au ila dzikrillah. Allah hanya minta sebentar, kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai sholat silakan kau kembali bermain lagi. Allah tidak melarang kita bermain, silakan. Tapi masalahnya sungguh anak kecil yang ketika asik bermain tidak mendengarkan panggilan orang tuanya, sama dengan kita saat kita asik dengan hiburan dan mainan kita, tidak mendengarkan panggilan dari yang memberikan mainan. Akhirnya apa? Akhirnya karena anak kecil ini tidak mau mendengarkan, dirampas mainannya sama orang tuanya, diambil kata orang tuanya. Wah, kalau begini bahaya mainan di kepala anak saya, membuat dia lupa makan, membuat dia lupa tidur siang, bahkan membuat dia lupa belajar. Maka dirampas mainannya sama orang tuanya. Sama kira-kira ketika kita sibuk bermain, lalu senang kita tidak memenuhi panggilan Allah, Allah rampas mainan kita. Yang punya jabatan tiba-tiba dipecat dari jabatannya. Yang punya harta banyak, usahanya di mana, tiba-tiba gulung tikar. Yang sehat, kuat, luar biasa, tiba-tiba terkena penyakit, dirampas. Karena Allah seakan-akan Allah bilang, wah kalau begini mainan ini tidak baik untuk kamu. Maka supaya kembali kepada Allah, dirampas permainan sama Allah. Akhirnya apa? Anak kecil nangis lagi. Anak kecil itu kalau dirampas mainannya nangis lagi. Itu kita. Ketika dirampas mainan yang diberikan kepada kita, nangis lagi gitu. Ya Allah, kenapa engkau begini? Bahkan kadang main itu sama Allah. Inilah kita hadirin. Makanya dunia ini saat kita lahir, kita sebetulnya tidak mau lahir ke dunia. Makanya kita menangis saat kita lahir. Lebih enak di alam arwah, lebih enak, bahkan kita kadang menganggap lebih enak di alam rahim, di rahim ibu kita. Di rahim ibu kita tidak pernah mikir besok makan apa. Pernah panjenengan dulu ingat saat dalam rahim ibu kita mikir besok saya makan apa ya kira-kira? Kan nggak pernah begitu. Tapi kalau kita hidup di dunia, jangankan besok, setahun kemudian sudah disiapkan dari sekarang yang mau dimakan. Bahkan 7 turunan itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan sama kita.
Khawatir anak-anak kita nggak makan. Khawatir cucu kita jadi orang melarat semua. Kalau dengan jalan yang baik tidak jadi masalah. Meninggalkan harta yang banyak kepada anak-anaknya nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah karena khawatir anak takut nggak makan, orang tua dibela-belain dengan segala macam cara dia lakukan. Entah dengan korupsi lah, entah dengan menipu lah, entah dengan membohongi dan berdusta kepada orang. Yang penting saya dapat duit banyak, harta banyak, anak-anak saya besok nggak melarat. Ini kan seakan-akan kita khawatir kepada Allah. Dikiranya Allah tidak bertanggung jawab kepada semua manusia yang dilahirkan. Kenapa kita harus memikirkan begitu jauh? Bukan berarti tidak boleh ya mempersiapkan untuk anak-anak kita. Al-Quran juga memuji orang tua yang memperhatikan nasib anak-anaknya setelahnya. Tetapi tentu dengan cara-cara yang baik. Tentu dengan cara-cara yang baik. Maka oleh karena itu sifat orang munafik di sini digambarkan oleh Allah kepada kita sebagaimana jual beli dalam kehidupan kita. Kata Allah, orang munafik itu membeli kesesatan, dibeli dengan apa? Dengan petunjuk. Kenapa disebutkan membeli dengan petunjuk? Apakah mereka sudah punya petunjuk? Diberi petunjuk. Ada yang mengatakan, iya, dulu di alam arwah mereka sudah menjadi ruh yang beriman, sudah dapat petunjuk dari Allah. Tapi begitu hidup di dunia, mereka jadikan petunjuk itu untuk alat tukar mendapatkan kesesatan. Ada juga yang mengatakan, disebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan atas dasar fitrahnya, kesucian, suci. Bayi yang lahir itu suci, Pak. Tidak ada yang bayi lahir membawa dosa, enggak ada. Tidak ada bayi lahir membawa dosa. Walaupun walaupun bayi yang dilahirkan dari sebab perzinahan, kedua orang tuanya berzina sampai kemudian hamil di luar nikah, saat bayinya lahir nanti bayi itu tidak punya dosa apa-apa, yang punya dosa adalah kedua orang tuanya. Bayi itu tetap jadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia dilahirkan dalam fitrahnya. Sehingga pada hakikatnya saat kita lahir pun kita seakan-akan sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Kalau begitu, fama rabihat tijaratuhum, kata Allah, fama rabihat, maka tidaklah beruntung mereka. Apanya tidak beruntung? Perniagaan mereka, jual beli mereka, tijarah mereka tidak beruntung. Maka kita tadi sebutkan, orang itu ketika menjual sesuatu, ketika dia menjual atau membeli sesuatu, dia pasti punya tujuan. Panjenengan jualan misalnya, buka toko atau membeli satu barang. Apa tujuannya orang berjual beli? Ingin mendapatkan keuntungan, Pak. Ingin mendapatkan keuntungan. Kalau ada orang jualan tapi nggak pengen untung, ini tidak sesuai dengan semestinya. Dia beli barangnya 1 juta, malah dijual 500.000, terus begitu. Bukan hanya satu barang saja, semuanya dia nggak ngambil keuntungan sama sekali. Maka orang di dalam perdagangannya itu ada 3 macam, termasuk kita digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada satu tijarah, pada satu perniagaan, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa Allah? Apa diantaranya? Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Rasul Allah. Wa tujahiduna fi sabilihi, dan hendaklah kamu berjihad di jalannya. Maka itu adalah tijarah, perniagaan yang tidak pernah merugi, untung, dan kalian akan jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan hubungan kita dengan Allah ini digambarkan sebagaimana hubungan dalam tijarah, dalam perniagaan jual beli dengan sesama manusia. Kalau kita dalam jual beli ada tiga macam. Ada kalanya orang yang beruntung dalam jual belinya,
Ada kalanya orang rugi dalam jual belinya, ada kalanya orang tidak untung tidak rugi. Dia punya beli barang 1 juta, dijual 1.200.000, untung dia. Dia beli barang harganya 1 juta, ternyata lakunya 900.000, rugi berarti dia. Ada orang membeli barang 1 juta, lakunya masih tetap 1 juta, berarti nggak untung nggak rugi dia. Begitulah yang ada dalam perdagangan yang ada di antara kita. Begitu pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali itu menggambarkan begini. Orang dalam hubungannya dengan Allah sama dengan orang berdagang dengan sesama manusia. Ada 3 jenis. Ada kalanya orang beruntung, ada kalanya orang rugi, ada kalanya orang tidak untung tidak rugi, ya pas-pasan begitu saja. Seperti apa orang yang beruntung? Kata Imam Ghazali, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mendapatkan lebih daripada modalnya. Modal itu adalah kewajiban. Kewajiban apa maksudnya? Semua ibadah-ibadah yang wajib itu adalah modal. Kita sholat 5 waktu, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita lakukan sholat yang wajib. Itu berarti kita sudah punya modal. Kita sudah punya modal. Kita puasa yang wajib di bulan Ramadan penuh, berarti kita sudah punya modal. Tapi ingat kata Imam Ghazali, kalau ibadah yang kalian lakukan hanya yang wajib-wajib saja, yang wajib saja, puasa hanya yang wajib saja, sholat hanya yang wajib saja, enggak ditambah dengan yang sunnah, enggak ditambah dengan sholat-sholat sunnah, enggak ditambah dengan puasa-puasa sunnah sedikit pun, enggak ditambah dengan sedekah-sedekah sunnah, walaupun zakatnya tetap bayar zakat wajibnya, itu sama dengan orang yang membeli barang 1 juta tadi, kemudian masih tetap lakunya 1 juta, enggak untung, enggak rugi, ya begitu saja. Lalu bagaimana kita supaya beruntung dalam berniaga dengan Allah? Tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Itulah keuntungan kita. Laba yang kita dapatkan dari yang sunnah itu. Jadi laba semakin banyak yang kita lakukan dari ibadah sunnah, berarti kita semakin banyak mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Semakin banyak yang kita lakukan, sholat-sholat sunnah semakin banyak, bukan hanya qobliyah ba'diyah saja, ditambah dengan duhanya, ditambah dengan tahajudnya dan lain-lainnya. Semakin banyak ibadah yang sunnah, maka semakin banyak keberuntungan kita dalam berniaga. Lalu siapa orang yang rugi? Orang yang rugi yang sama sekali tidak punya modal, yang wajib saja tidak, apalagi yang sunnah. Atau kadang dibalik, kadang dibalik, yang sunnah atau yang sunnah dilakukan, yang wajib ditinggalkan. Luar biasa, coba kita lihat. Kadang sudah mulai terbalik. Sholat Idul Fitri, wah luar biasa, hampir semuanya sunnah muakkadah, sunnah. Tapi dia sholat Jumatan. Bandingkan, lihat subuhnya, tidak pernah ada di masjid itu jumlah jamaah sama dengan sholat Jumatan, sholat subuhnya. Kalau ada hebat. Idul Fitri, Idul Adha, padahal sama-sama pagi, luar biasa. Begitu sudah masuk waktunya, semua datang berbondong-bondong pagi-pagi hari betul, mandi dengan rapi, sholat sunnah yang wajib ditinggalkan, sholat 5 waktunya ditinggalkan. Termasuk orang yang rugi semacam itu, tidak mendapatkan keuntungan. Semalam full, luar biasa, datang hadir majelis zikir, luar biasa, pengajian semalam full, subuhnya habis. Subuhnya bangun jam 7, subuhnya bangun jam 10. Mau dapat keuntungan dari mana kita berniaga semacam ini? Maka sekali lagi, orang yang beruntung dalam perniagaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mampu melakukan yang wajib sekaligus ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, semakin banyak ibadah yang sunnah kita lakukan, berarti semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, wa ma kanu muhtadin, dan mereka yang semacam itu, mereka tidak mendapatkan lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukanlah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang tidak mau memberikan petunjuk, mereka tidak mau mendapatkan petunjuk. Kalau petunjuk sudah diberikan, hidayah sudah diberikan oleh Allah kepada semua manusia saat ada di kamar wahyu. Saat kita mengaku tadi, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua
semua dari kita menjawab qalu bala, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itu sudah petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia ketika lahir ke dunia menjadi tiga kelompok. Ada yang masih ingat dengan janji itu, maka dia adalah orang yang beriman. Ada yang sudah lupa dengan petunjuk dengan perjanjian itu, maka dia adalah orang kafir. Ada yang pura-pura ingat tapi sebetulnya lupa, dia adalah orang-orang munafik. Di mulutnya mengatakan, "Iya, saya masih ingat, iya, saya beriman," tapi hatinya jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifatnya orang munafik yang begitu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, karena di zaman sekarang ini kita tidak bisa mengetahui siapakah orang munafik kalau kita tidak bisa mengkoreksi daripada sifat-sifat kita sendiri. Mari kita jauhi sebisa mungkin sifat-sifat orang munafik. Jangan hanya mengaku orang beriman dalam lisan saja, tapi perbuatan dan ucapannya tidak mencerminkan daripada perbuatan dan ucapan serta perilaku orang-orang yang beriman. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan dari satu ayat. Ini merupakan ayat kesimpulan. Jadi Allah seakan-akan di sini menyimpulkan sifat-sifat yang dijelaskan dari awal. Orang munafik adalah orang yang begini, orang yang begitu, lalu disimpulkan oleh Allah kesimpulannya. Kenapa mereka jadi begitu, punya sifat-sifat semacam itu? Karena mereka adalah orang yang menjual atau membeli kesesatan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kesimpulan. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sambil menunggu waktu isyraq, mari kita seperti biasa buka sesi tanya jawab kepada panjenengan yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya atau sekedar sharing, monggo diperbolehkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sekedar persiapan Ramadan, nggak jadi masalah. Alhamdulillah, rupanya sudah paham semua. Tidak ada yang bertanya, sehingga ini serap jam ditentang. Jam berapa? Setengah 6. Baik. Oke, setengah 6. Karena tidak ada yang bertanya, kami meminta waktunya 5 menit terlebih dahulu untuk bekal kita, karena ini insya Allah kajian terakhir sebelum Ramadan. Karena kita di di pekan atau di hari Ahad keempat itu insya Allah sudah masuk bulan Ramadan, dan sesuai dengan musyawarah dengan takmir pada pertemuan yang lalu untuk kajian tafsir yang biasa dilaksanakan tiap Ahad kedua dan keempat di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan insya Allah diganti jamnya, kajiannya setiap hari Ahad, tetapi sore menjelang berbuka puasa. Adapun kajiannya insya Allah kajian seputar Ramadan, kajian seputar bulan puasa dan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Nanti insya Allah setelah kita selesai dari Ramadan, kita mudah-mudahan diberi panjang usia oleh Allah, usia yang berkah oleh Allah, kita insya Allah akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran sebagaimana biasanya. Monggo nanti panjenengan yang ada kesempatan setiap hari Ahad, bukan Ahad kedua dan keempat lagi, setiap hari Ahad sore menjelang berbuka puasa, sembari kita menunggu datangnya berbuka puasa, kita isi hari-hari di bulan puasa kita tutup siang hari bulan puasa kita dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan nantinya harapan kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi hamba yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun.
Monggo setelah kita nikmati hidangan dari langit, hidangan bumi juga sudah siap di hadapan panjenengan semua. Biasanya kalau sudah hidangan bumi ada di depan, hidangan langit ini agak susah untuk masuk. Jadi ilmu itu selalu dikalahkan dengan urusan perut. Tidak apa-apa, dua-duanya dapat insya Allah. Hidangan langit dapat, sudah kita ngaji, ilmu yang sedikit mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mari kita nikmati hidangan bumi ini, mudah-mudahan jadi makanan yang halal dan thayyibah bagi kita semua, menjadi spirit bagi kita memperkuat tubuh kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yahdina wa yahdikum ila siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tambahan sedikit, Ustaz. Bayi lahir itu dalam fitrahnya, Ustaz. Tapi setelah dewasa, bukan dari fitrahnya orang dewasa. Mohon dijelaskan. Baik. Memang hadis apa? Monggo ya sambil dinikmati aja di masalah. Memang hadis itu adalah lanjutannya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrahnya, dalam kondisi suci, tidak membawa dosa apa. Kenapa ketika besar menjadi begini, menjadi begitu? Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tetapi orang tuanya lah yang kemudian membentuk karakternya anak ini. Kalau orang tuanya dia adalah orang Yahudi, maka otomatis dia akan dibawa menjadi Yahudi. Kalau orang tuanya adalah Nasrani, otomatis anak ini akan dibawa ke agama Nasrani. Kalau orang tuanya Majusi, anak ini akan juga dibawa kepada agama Majusi. Anak itu tidak punya dosa dan belum punya agama. Siapa yang memberikan dan mendidikkan pendidikan agama dan karakter kepada dia? Kedua orang tuanya yang paling berdominan di dalam hal ini. Maka ini peran orang tua untuk mencetak anak kita ini mau dicetak seperti apa. Ibarat kertas masih putih, maka tergantung orang tuanya mau menulis dengan tulisan apapun, itulah yang akan membentuk karakter, bahkan yang menentukan agama seorang anak. Baik, saya kira seperti itu. Bapak, ini sudah kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.